Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ayo, semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya. Cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Roh Taat. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Baik. Ya, selalu baik ya karena Tuhan Yesus teramat baik buat kita. Amen. Yes. Hari ini kita berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu GKS FBC. Yuk adik-adik, apakah kalian sudah mandi? Coba kita lihat. Kita cium aromanya. Kayaknya sudah mandi. Dan cantik dan ganteng. Kak Vena udah mandi belum? Mau cium gak? Kayaknya Kak Vena belum mandi nih, dia cuma gosok gigi. Enggak ya adik-adik ya. Yuk adik-adik, kita mau bersemangat, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorak buat Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Bangkit berdiri yuk. Bangkit. Bangkit ya. Ya. Kita mau bergoyang buat Tuhan Yesus. Tanganku ke depan, Tanganku ke belakang. tanganku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil Bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang. kakiku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Pinggulku ke kanan, Pinggulku ke kiri. pinggulku ke kanan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan melompat-lompat, melompat-lompat sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Ih, Kak Vena gimana sih? Kan digoyang-goyang. Melompat-lompat dong. Oh, melompat. Kan kita udah ke depan, ke belakang, yang melompat-lompat. Oh, gitu. Bisa ulang gak, Kak? Ulang lagi. Oke. Adik-adik yang kompak ya, ikutin gaya kakak. Oke? Siap. Yuk. Yes. Pertama tangan, kedua kaki, ketiga pinggul, keempat kita melompat. Tanganku ke depan, Tanganku ke belakang. tanganku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, Kakiku ke belakang. kakiku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Pinggulku ke kanan, Pinggulku ke kiri. pinggulku ke kanan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, Badanku ke belakang. badanku ke depan, dan melompat-lompat, melompat-lompat sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama, bersama-sama, bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Hai adik-adik semua, ketemu kembali di hari Minggu pagi yang cerah ini. Oleh karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah, dan kasih setia Bapa dalam hidup kita adik-adik. Lewat Roh Kudus yang selalu menyertai, bersekutu dengan kita, memberikan pada kita pertolongan, penghiburan,
hikmat pewahyuan bagi adik-adik semua. Sehingga adik-adik bisa menjalani hari-hari hidup ini dengan berhasil, dengan menyenangkan Tuhan, ya, lewat pembelajaran online tiap hari, ya. Tuhan memberikan keberhasilan, kekuatan, hikmat, sehingga semua pembelajaran online ini bisa dilakukan dengan baik. Dan terutama pada hari Minggu ini, jangan lupa kita tetap belajar firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan adalah roti hidup dari surga. Kebutuhan kita yang utama untuk memberi makan pada roh kita, sehingga kita tetap sehat kuat roh kita, dan karena roh kita sehat kuat, maka kita menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Amin, adik-adik. Mari kita belajar pada hari ini mengenai roh taat, ya. Roh taat, adik-adik, ya. Nah, diambilkan dari Filipi 2 ayat 8, Yeskiel 36 ayat 26. Nah, ini adik-adik bisa baca sendiri nanti, ya. Dan Efesus 1 ayat 13, ya. Nah, pertama kita baca dulu Filipi 2 ayat 8, ya. Ini Om bacakan. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini berbicara mengenai Tuhan Yesus yang taat sampai mati di kayu salib. Adik-adik, tahukah adik-adik, apakah sifat Tuhan yang utama yang diungkapkan oleh Alkitab? Tahu nggak? Nah, dari ayat yang dibaca ini, kita tahu bahwa sifat Tuhan yang utama yang diungkapkan oleh Alkitab itu adalah taat sampai mati. Bukan hanya taat, titik, tapi taat sampai mati. Ini menandakan bahwa seumur hidup Tuhan Yesus waktu di muka bumi 2000 tahun yang lampau, itu taat. Dari awal waktu lahir terus sampai naik ke kayu salib menebus dosa umat manusia, dia taat. Tidak ada yang namanya ketidaktaatan. Full taat, ya. Bahkan mungkin lebih dari 100% taat. Ya. Tidak dijumpai satu detik pun Tuhan tidak taat pada Bapaknya. Tuhan full taat pada Bapaknya. Itu hal yang luar biasa. Sifat Tuhan yang Bapak mau kita seperti Tuhan. Taat sampai mati. Kita perlu belajar pada hari Minggu pagi ini, ya. Nah, taat itu berarti lawan kata dari berontak. Kalau tidak taat berarti ya berontak. Ya, ini cuma permainan bahasa ya, adik-adik, ya. Jadi hasil dari taat itu adalah suatu ketaatan, ya. Nah, hasil dari berontak itu jelas adalah pemberontakan, ya. Contoh taat yang sempurna tadi sudah diungkapkan, Yesus Kristus itu taat yang sempurna. Contoh berontak yang sempurna itu iblis, ya. Iblis itu tidak taat, adik-adik, ya. Iblis yang pada awal mulanya adalah suatu makhluk ciptaan Allah, penghulu malaikat yang luar biasa, yang sangat indah, yang semarak, yang tampan, yang elok rupanya, ya. Dia karena tidak berjaga-jaga, ya. Dia melihat, waduh, Allah kok enak ya, disembah-sembah. Wow, loh, pasukan malaikat semua memuji menyembah Allah di tahtanya. Nah, ini terjadi di kekekalan yang lampau, adik-adik. Sebelum dunia dijadikan, itu hanya ada Allah dan malaikat-malaikat ciptaannya. Nah, penghulu malaikat itu yang nanti kemudian jatuh menjadi iblis. Nah, sang penghulu malaikat ini jatuh dalam kesombongan, adik-adik. Dia pengen seperti Allah. Dia pengen seperti Allah, pengen disembah-sembah, ya. Kalau nanti di lain kesempatan mungkin Om akan bawakan mengenai si iblis ini, tapi tidak terlalu detail ya, adik-adik. Karena tidak perlu kita belajar mengenai itu. Tapi yang perlu di sini untuk diungkapkan adalah iblis adalah contoh ketidaktaatan, contoh pemberontakan yang sempurna. Jadi benar-benar dia berontak, ya. Karena dia pengen menjadi seperti Allah.
Dia sombong, adik-adik. Dia sombong, ingin menyamai yang maha tinggi. Wah, Allah di sono bertata enak. Aku juga pengen dong. Aku pengen menyamai yang maha tinggi. Pengen duduk, ditata, disembah-sembah. Wah, nah itulah. Begitu dia punya keinginan seperti itu. Aku ingin, aku hendak ya. Mungkin adik-adik ini bisa baca salah satunya di Yeremia 14 atau di Yeskiel 28. Itu banyak diungkapkan mengenai si iblis ya. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Aku hendak naik ke tempat yang tinggi. Wah, begitu dia berkehendak seperti itu, maka dia jatuh dalam kesombongan. Karena hendak naik itu berarti sombong. Pengen menyamai yang maha tinggi. Begitu dia sombong, dia berontak. Dia mengajak, menghasut sepertiga malaikat untuk memberontak melawan Allah. Kalau dia mau duduk di tata Allah yang maha tinggi, berarti dia harus menggulingkan Allah kan? Dia pemberontak melawan Allah. Allah harus dia singkirkan. Waduh gila, makhluk ciptaan mau memberontak melawan Allah yang menciptakan dia. Wah, itu suatu hal yang benar-benar gila. Dia mau memberontak melawan Allah. Mau menggulingkan Allah dari tahtanya. Supaya dia bisa duduk di tahta Allah. Dia ngajak sepertiga malaikat. Ya berontak. Nah, Allah marah. Lalu iblis dan sepertiga malaikat itu dibuang ke bumi. Dibuang ke bumi. Dan bumi lalu menjadi rusak. Ya. Nah, sampai situlah kemudian kejadian pasal 1 mulai ya adik-adik ya. Nanti di lain waktu lah. Tapi hari ini Om ya kemukakan bahwa contoh berontak sempurna itu memang iblis. Ya. Nah, sekarang kita mesti tahu di dunia ini ada Tuhan Yesus dan iblis. Ya. Iblis itu adalah melambangkan pemberontakan, Tuhan Yesus itu melambangkan ketaatan. Nah, barang siapa taat sampai mati seperti Tuhan Yesus, maka dia adalah anak Allah. Tapi barang siapa suka memberontak, suka melawan, memberontak kepada Tuhan, pada Allah, ya, maka dia adalah anak-anak iblis. Ya. Nah, itu jelas ya. Nah, yang pertanyaannya adik-adik, mengapa kok bisa tidak taat dan memberontak? Nah, ini awal mulanya ini begini adik-adik. Ya. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, ya, dia tidak tahu apa-apa selain tanya kepada Allah. Dia tidak tahu mengenai baik dan jahat. Kalau dia mau membedakan baik dan jahat, dia harus tanya kepada Allah. Jadi Adam dan Hawa itu benar-benar tergantung pada Allah. Ya, dia benar-benar tidak bisa lepas dari Allah. Ya. Ada suatu peristiwa mungkin di Taman Eden atau ada apa di Taman Eden, dia untuk tahu ini baik dan jahat, dia mesti tanya pada Allah. Dan dia tanya langsung, ya Allah, yang ini baik atau jahat? Nah, nanti kemudian Allah memberitahu kepada Adam dan Hawa. Suatu hari, si iblis yang dalam bentuk ular yang memikat itu, ngomong sama Hawa, menipu Hawa, membujuk Hawa untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya. Nah, begitu Hawa terbujuk, terhasut oleh iblis, ya, karena iblis adalah bapak pendusta, segala omongannya tidak benar dan dia bisa memutarbalikkan perkataan. Ya. Hawa tertipu, ya. Hawa tertipu, dia makan, dia berpikir, waduh, kalau bisa makan buah pohon pengetahuan ini, bisa sama seperti Allah, seperti kata iblis. Jadi kita nggak perlu repot-repot, kita tanya Allah dong, baik dan jahat itu mana? Kita cukup makan buah ini yuk. Dia bilang itu sama Adam. Yes, kita bisa seperti Allah loh. Kita bisa menentukan ini baik, ini jahat, ini baik, ini jahat. Wah, luar biasa loh. Wah, enak nih. Kenapa kita mesti repot? Tanya-tanya Allah lagi. Nggak perlulah. Kita bisa langsung tahu. Wah, begitu dia makan, maka timbullah pengetahuan. Alkitab memakai kata terbuka matanya.
Maka kata terbuka matanya. Tetapi sebetulnya itu adalah pengetahuan yang mulai ada dalam diri Hawa, ya, ada dalam diri Hawa dan Adam, sehingga dia mulai bisa bedakan baik dan jahat tanpa tanya pada Allah. Ya. Begitu ada pengetahuan, maka Alkitab menyebut pengetahuan itu membuat orang menjadi sombong. Nah, sampai di sini adik-adik ngerti ya? Seperti halnya tadi iblis itu sombong, kemudian berontak, maka begitu manusia Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan itu, jadi punya pengetahuan, terus jadi sombong. Sombongnya dalam bentuk apa? Kok kita nggak perlu Allah? Kita bisa menentukan sendiri kok. Ini baik, ini jahat, ini baik, ini jahat. Nggak perlu Allah lah. Nah, begitu sombong seperti itu, sebenarnya mereka sudah memberontak kepada Allah. Nah, dari situ awal mulanya tidak taat karena ada pengetahuan. Pengetahuan membuat orang jadi sombong, sombong membuat orang jadi berontak. Gitu. Nah, awal mulanya seperti itu adik-adik. Nah, dalam hidup sehari-hari kita menjumpai adik-adik banyak hal seperti itu ya. Udah kelas berapa? Kelas 5 om. Wah, lalu dilulus sama omnya. Pinter ya. Belajar yang rajin ya. Jadi anak pinter ya. Gitu. Belum, jarang sekali loh om ngelihat ya atau mendengar ada orang tua ya bilang sama anak-anak gini. Pinter ya. Jadi anak yang taat ya. Nggak hanya pinter, tapi juga taat. Ya. Jarang sekali adik-adik. Adik-adik perhatikan deh. Jarang sekali ada orang tua seperti itu. Ya. Jadi kalau pasti ketemu sama antar family atau saudara ketemu, anaknya sudah kelas berapa? Udah kelas 1 SMP. Udah 1 SMP Pak. Pinter. Lalu terus gini. Pinter ya. Nggak pernah bilang. Atau hampir jarang sekali bilang. Jadi anak yang taat ya. Wah, belajar yang rajin ya. Jadi anak pinter ya. Tapi nggak pernah bilang. Jadi anak yang taat ya. Yang patuh, hormat sama orang tua. Wah tuh, di dunia ini hampir nggak pernah kedengeran perkataan seperti itu adik-adik. Harus diakui. Ya. Itu menandakan apa? Yang dipentingkan masyarakat dunia ini adalah jadi anak pinter. Wah, tuh. Bagaimana coba itu? Apa yang terjadi nanti kalau hanya ditekankan pinter doang, tapi nggak ada ketaatan? Apa yang terjadi? Anak berontak melawan orang tua. Ya. Berontak melawan orang tua. Ya. Baru-baru ini tersiar kabar ada seorang anak remaja putri ya, membunuh ibunya. Dan waktu ditahan, diinterogasi oleh polisi, terekam di video. Sambil diborgol tangannya, dia senyum ke kamera. Apa-apaan itu adik-adik? Dia habis bunuh ibunya, bisa-bisanya senyum di depan kamera. Apa yang salah adik-adik? Yang salah adalah yang ditekankan cuma pengetahuan. Pinter. Tapi lupa bahwa pinter itu harus disertai dengan taat. Kalau pinter nggak taat, percuma adik-adik. Ujung-ujungnya bisa jadi kriminal. Bisa jadi pembuat kejahatan. Mendukakan hati ayah ibunya. Tidak berbakti pada ayah ibunya. Bagaimana coba adik-adik? Coba dari sini mungkin adik bisa merenung. Baik, jauh lebih penting kalau adik-adik itu menjadi anak yang taat pada orang tua. Firman Tuhan memerintahkan hormati ayah ibumu. Ya. Supaya apa? Supaya panjang umurmu dan lanjut umurmu di muka bumi. Ya. Dari 10 perintah Allah, 1 perintah yang mengandung janji, yaitu perintah mengenai menghormati ayah ibu, mentaati ayah ibu, mentaati orang tua. Barulah Tuhan memberi berkat, yaitu panjang umurmu, berbahagia hidupmu di muka bumi. Ya.
Itu adik-adik harus tekankan. Taat, ya. Nah, ingat, pengetahuan tuh membuat sombong, ya. Di kelas, di sekolah, dulu waktu masih sekolah tatap muka, ya, pasti sering kejadian, ya. Anak yang nilai-nilainya bodoh sering dilecehkan. Ah, kamu apalah, bodoh, gitu kan? Nggak dianggap, bahkan mungkin nggak dianggap sama gurunya. Ya. Ini anak yang rankingnya ranking 1 dari belakang, ranking 1 dari belakang. Waduh, itu nggak dianggap, adik-adik. Dianggap anak yang bodoh. Tahukah adik-adik, dulu Om tuh waktu masih SMP kelas 1, 2, ya, kayak kelas 1 lah, tuh aljabarnya, waktu itu ada pelajaran aljabar di SMP kelas 1, aljabar ilmu ukur. Itu dapat nilainya di Samsu, adik-adik. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau nggak dapat 1, ya 2, ya 3. Pelajaran aljabar, dapat nilainya seperti itu. Ya. Nggak demikian, teman-teman nggak nganggep. Ya. Teman-teman nggak nganggep, wah nih, si Alex nih, bodoh aljabarnya. Ya. Kalau mereka lagi diskusi, PR, wah, deketin mau tanya, sono. Wah, diusir. Sono. Kamu mah nggak ngerti apa-apa. Wah, karena aljabarnya di Samsu. 1, 2, 3. Waduh. Menyedihkan sekali waktu itu adik-adik, ya. Tapi Tuhan baik. Tuhan tolong lewat seorang guru les, maka nilai-nilai aljabar bisa baik kembali, ya. Tapi itulah, ya, kenyataan di masyarakat seperti itu. Hanya menekankan IQ. Pinter. Kalau pinter, nggak taat buat apa? Ujung-ujungnya jadi anak yang berontak. Anak yang berontak akan mendukakan hati orang tuanya, ya. Jadi makanya perlu dicamkan hal itu. Nah, yang penting pada yang poin keempat adalah mengapa bisa taat. Nah, taat menurut Alkitab itu kalau ada Roh Kudus di dalam kita. Ada Roh Kudus dalam kita, barulah kita bisa menjadi taat. Dalam diri Yesus Kristus ada Roh Kudus. Dan karena ada Roh Kudus, maka Yesus Kristus bisa taat sampai mati. Ya, mungkin adik-adik sering lihat di panti asuhan, di asrama, yang pernah tinggal di asrama mungkin tahu betapa ketatnya peraturan itu. Ya, bangun jam 5, belajar, jam 12 harus makan, nggak boleh keluyuran. Terus kalau mau pergi keluar boleh, tetapi jam 5 harus pulang, ya. Jam 6 harus makan sore. Jam 7, 8 harus sudah masuk ke kamar masing-masing. Ya. Banyak anak bisa nggak taat, banyak yang lari. Ya. Om pernah punya pengalaman ada seorang anak yang karena tidak ada lagi orang tuanya, kemudian dimasukkan ke asrama. Ya. Rupanya anak ini, sekalipun peraturannya ketat, dia tidak taat. Ya. Baru beberapa hari di dalam asrama, anak ini melarikan diri. Lewat jalur kereta api, melarikan diri, pulang lagi ke tempat lain. Ya. Ya. Ini menandakan, taat tuh nggak bisa adik-adik dengan dikasih peraturan yang banyak. Bukan berarti peraturan nggak perlu, peraturan perlu. Tetapi kalau hanya peraturan tertulis di luar, tanpa ada Roh Kudus di dalam, maka ketaatan itu hanya sebatas waktu tertentu. Ya. Mungkin seminggu taat, sebulan taat, 2 bulan, 3 bulan taat. Nah, mungkin bulan-bulan berikutnya jadi tidak taat lagi. Ya. Itu banyak pengalaman dalam kehidupan membuktikan seperti itu adik-adik. Ya kan? Nah, adik-adik aja mungkin di sekolah minggu juga sering tidak taat kan? Nah, Kak ini mungkin bilang, bawa Alkitab ya, jangan Alkipet. Wah, minggu pertama oke, Pak Alkitab. Minggu kedua ya masih bawa, minggu 3 masih bawa, minggu 4. Wah, begitu sudah minggu ke 11, 12 lupa bawa Alkitab. Nggak lagi bawa Alkitab, ya kan? Bawanya Alkipet. Lebih ringkes katanya, gampang tinggal tutul-tutul, ya kan? Itu menandakan apa? Taat tuh
kita sebagai manusia taat itu hanya untuk sejangka waktu lamanya. Tidak bisa selama-lamanya. Tapi kalau ada Roh Kudus di dalam, maka kita bisa taat seterusnya. Seperti Tuhan Yesus, taat sampai mati. Itu bedanya adik-adik. Maka adik-adik perlu menerima Roh Kudus dalam diri adik-adik. Waktu adik-adik percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Roh Kudus masuk dalam diri adik-adik. Ya, Om akan bacakan satu ayat yang sangat baik sini, Efesus 1 ayat 13 ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus ya. Di ayat 13 bagian B, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan artinya kita terima Roh Kudus masuk dalam diri kita. Nah, kita baca ayat ini sangat baik. Yeskiel 36 ayat 26 ya. Nah, di sini Nabi Yeskiel mengatakan janji Tuhan seperti ini ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Ya, roh yang baru itu disebut adalah Roh Kudus ya. Di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu apa? Hati yang taat. Jadi kalau menerima Roh Kudus, seperti yang dijanjikan di firman Tuhan ini, Yeskiel 36:26, diberikan roh yang baru, yaitu Roh Kudus, maka kita akan diberikan hati yang taat. Itu adik-adik, terima Roh Kudus, maka kita akan mendapatkan hati yang taat. Taat sampai mati. Ya, itu luar biasa adik-adik. Ketaatan hasil dari kalau kita terima Roh Kudus. Nah, Roh Kudus akan selalu membimbing adik-adik supaya adik-adik taat sampai mati. Ya, misalnya ini, adik-adik percaya pada Tuhan. Ya, begitu adik-adik membuka mulut berkata, ya Tuhan Yesus, aku percaya padamu. Aku adalah orang berdosa. Masuklah dalam hatiku. Basuhlah aku dengan darahmu. Sucikan segala dosaku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan selamatku. Maka begitu adik-adik mengatakan itu, maka Roh Kudus langsung masuk. Ya, Roh Kudus ini adalah yang di dalamnya adalah semua pengalaman Yesus Kristus, mulai dari lahir sampai mati disalibkan, bangkit, kemudian naik ke surga. Semua pengalaman ini ada bersama dengan Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus ada semua pengalaman Yesus Kristus, itu yang diberikan pada kita. Sehingga di dalam kita ada hati yang baru. Ada hati yang taat. Karena ada Roh Kudus masuk ya ke dalam kita. Ya. Nah, hati yang taat itulah yang dibentuk oleh Roh Kudus. Lewat hari demi hari, Roh Kudus mengajari kita sehingga kita menjadi anak yang taat. Tidak lagi berontak pada orang tua. Tidak lagi melawan orang tua. Ya. Banyak sekali mungkin kejadian dalam hidup adik-adik yang ya seperti contoh-contoh yang minggu-minggu lalu Kak Dini sudah ungkapkan ya. Disuruh letakkan handphonenya, smartphone-nya, ngelawan. Wah, nggak usah. Mama tahu apa? Wah, gitu ya kan. Nah, itu efek dari pengetahuan ya, Dede. Adik itu waspada. Papa, mama tahu apa sih? Wah, karena anak-anak sekarang itu kan belajarnya dari apa? Dari Mbah Google, dari YouTube, dari Twitter, dari Facebook, wah macam-macam lah. Sampai orang tuanya juga bengong-bengong, kok nggak tahu ya gitu ya. Anak-anak lebih tahu ya. Tapi apa gunanya pengetahuan yang besar itu, yang banyak, kalau tidak punya roh yang taat ya. Miliki hati yang taat adik-adik. Yang disenangkan siapa? Bapa di surga yang disenangkan ya. Tuhan pasti senang adik-adik menjadi anak-anak yang taat pada orang tua dan pasti taat pada firman Tuhan, taat pada Bapa, taat pada Tuhan,
sehingga nama Tuhan dimuliakan. Oh, ini ternyata orang-orang Kristen yang sekalipun muda, tapi ternyata anak yang taat. Ya, itu luar biasa adik-adik. Itu adik-adik akan menjadi saksi-saksi yang luar biasa yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin adik-adik. Mari kita doa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami hati yang baru. Engkau memberikan kami hati yang taat oleh karena Roh Kudus-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau bertahta di dalam hati adik-adik semua. Engkau mengalirkan roh yang taat bagi mereka. Suatu hati yang taat, yang selalu merindukan firman Tuhan. Yang selalu mau melakukan firman Tuhan. Dengan kekuatan dari Roh-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak yang taat pada orang tua. Tidak ada ekspresi memberontak. Tidak ada ekspresi melawan. Oh Tuhan Yesus, mereka benar-benar menjadi anak-anak Bapa surga. Benar-benar menjadi anak-anak Bapa surga. Di dalam diri mereka tidak ada pemberontakan. Di dalam diri mereka tidak ada benih-benih untuk melawan. Mereka semua menundukkan diri kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Mereka semua tunduk pada orang tua sebagai otoritas di atas anak-anak yang Tuhan berikan selama hidup di muka bumi ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan dilakukan oleh anak-anak-Mu. Bukan dengan kuat gagah, bukan dengan tekad kami, tetapi karena Engkau yang memberi kekuatan. Engkau Roh Kudus yang mendorong, mengajari, dan membuat anak-anak-Mu ini taat pada orang tua. Taat pada-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga oleh karena perbuatan taat itu, maka mereka memuliakan, menjadi kesaksian, menjadi saksi-saksi hidup untuk Tuhan, untuk Bapa surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami serahkan anak-anak-Mu di dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Dalam kasih setia-Mu ya Bapa. Di dalam penjagaan, pemeliharaan, dan pertolongan Roh Kudus dan senantiasa dalam hidup mereka. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, yang taat seperti halnya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat, untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Minggu depan, wajib yuk ikutan lagi. Kita akan dengar tentang firman Tuhan itu ajaib dan hidup. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!